Warahmatullahi wabarakatuh. Ini berikutnya saya akan menjelaskan prosedur percobaan untuk cincin Newton. Percobaan cincin Newton ini adalah percobaan untuk mengamati fenomena interferensi. Nah, bahan yang diperlukan adalah atau alat yang diperlukan adalah ini plan paralel, ini lensa cembung datar, ini ada wadah daripada kedua lensa. Kemudian ini adalah perangkat yang lainnya. Di sini ada pemecah berkas, ini dia memantulkan 50%, meneruskan yang 50%. Di sini ada teleskop untuk mengamati pola intervensi cahayanya. Di sini ada mikrometer, digunakan untuk menggeser-geser penanda yang ada di dalam teleskop. Kemudian ada sumber cahaya, ini lampu natrium, nanti akan dicari panjang gelombang dari lampu ini. Nah, prosedurnya adalah sebagai berikut. Ini plan paralelnya, kemudian lensa yang bagian cembungnya kita letakkan berhimpit dengan plan paralelnya. Maka terbentuk ruang antara plan paralel dan lensa. Nah, nanti saya akan jelaskan berikutnya. Kemudian kita letakkan kepada wadahnya begini. Kemudian kita letakkan ke meja optiknya. Oke. Nah, setelah kita pastikan bahwa sudut beam splitternya di 45 derajat, nanti kita nyalakan sumbernya. Nah, cahaya dari sumber ini nanti akan sebagian dipantulkan ke meja optiknya atau menuju ke gabungan lensa dan plan paralelnya. Nah, berkas cahaya yang terpantul akan masuk ke teleskop, dan di teleskop nanti ini akan tampak pola interferensinya. Oke, ingat ini ada mikrometernya. Nah, bagaimana pola interferensi itu terjadi? Jadi ini adalah plan paralelnya, ini lensanya. Maka cahaya yang datang dari beam splitter tadi, nah seperti ini yang datang. Kemudian sampai di bagian cembungnya ini dia akan melewati ruang. Kemudian sebagian tadi dipantulkan oleh bagian permukaan cembungnya ini, sebagian diteruskan. Kemudian dipantulkan permukaan plan paralel ini Nah, kemudian diteruskan. Nah, ini nanti kemudian berkas ini yang dipertemukan oleh lensa pada teleskopnya. Nah, beda fase yang terjadi itu adalah ini cahaya pantulnya dari permukaan lensa cembungnya, ini pantul dari plan paralelnya, sehingga beda fasenya adalah ini atau beda lintasannya. Nah, karena kita sulit mengamati pada pola intervensi pada teleskopnya, kita fotokan saja yang seperti ini hasilnya. Nah, di sini tanpa ada garis silang. Nah, garis silang ini kemudian kita gerakkan untuk mengukur diameter cincin yang pertama ini. Kita gerakkan. Misalkan dari sini kemudian ke sini. Berapa diameter cincin yang pertama tadi? Kemudian dari diameter ini kita bisa menghitung berapa jari-jari cincin yang orde yang pertama. Kemudian digeser lagi untuk mengukur diameter cincin yang kedua atau orde kedua. Dari sini menuju ke sini. Nah, kemudian dari itu didapatkan berapa jari-jari cincin orde yang kedua. Demikian seterusnya sampai yang paling kecil ini diukur. Maka sesuai dengan persamaan ini, kemudian kita jadikan Rm kuadrat sama dengan lambda Rm. Di sini variabelnya adalah variabel M dan Rm. Kita buat grafik.
seperti ini. Ini sumbu yang vertikal Rm kuadrat, yang horizontal ini M. Maka hubungan antara Rm kuadrat dan M adalah linier. Ini kira-kira grafiknya. Maka lambda dikalikan R-nya adalah konstanta. R itu adalah jari-jari lensa cembungnya. Nilainya sebesar 2 meter. Lambda konstan karena panjang gelombangnya atau sumbernya tidak berganti. Nah, slope ketika Anda melakukan regresi linier akan diperoleh persamaan regresinya. Maka slope grafik hasil regresi linier itu merupakan nilai dari lambda dikalikan R. Maka dengan demikian nilai slope hasil regresi liniernya itu Anda bagi dengan R, maka diperoleh berapa nilai lambdanya. Ini tujuan percobaan G. Newton adalah mencari panjang gelombang dari sumber cahaya yang digunakan. Demikian penjelasan untuk percobaan G. Newton. Terima kasih atas perhatiannya.